Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginstal mikrotik, kemudian melakukan konfigurasi LAN, menyeting hotspot, dan memblokir situs dengan menggunakan fitur web proxy pada mikrotik. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita buka dulu media VirtualBox-nya. Jadi seperti ini guys tampilannya. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua buah sistem operasi Windows 7 guys, ini Windows 7, dimana sistem operasi ini nanti akan saya gunakan untuk melakukan testing apakah konfigurasinya sudah berhasil atau belum. Baik, kemudian saya di sini akan melakukan instalasi mikrotiknya guys. Yang pertama kita pilih new. Di sini kita beri nama mikrotik guys. Mikrotik. Oke, kemudian kita pilih next. Di sini saya pakai 512 guys, 512. Ini biarkan 2 juga. Di sini bisa VDI, VHD, PNBK, sampai bebas mau pilih yang mana. Tapi di sini saya menggunakan yang PNBK. Ini pilih dinamik, kemudian pilih next, tekan tombol create. Nah, setelah seperti ini guys, sudah ada tampilan ini mikrotik 12 ini yang sudah saya buat. Kita lakukan setting dulu pada adapternya guys, karena adapter ini yang berhubungan dengan interface nanti. Ini kemudian kita klik setting pada network ini. Di sini kita nanti akan menggunakan interface guys. Yang pertama ini adapter 1 sebagai internet, adapter 2 ini sebagai nanti LAN, kemudian ini adapter 3 sebagai hotspot. Kita guys dicentang, ini centang guys, centang dulu, centang. Yang adapter 1 ini yang terhubung dengan wireless kita guys, yang ini yang terhubung dengan hotspot ini guys. Jadi di sini kita pakai mode bridge adapter. Ini pada promiscuous modenya kita pilih all. Kemudian pada adapter 2 kita pakai internal network. Ininya promiscuous modenya kita pilih allow. Begitupun dengan yang adapter 3. Sini kita pilih allow. Kemudian oke. Oke, jika sudah seperti ini guys, langsung saja kita jalankan. Ini jika tampilannya sudah seperti ini, kita tekan yang di sini logo folder ini. Kemudian kita tambahkan mikrotik kita guys, mikrotik. Di sini saya menggunakan mikrotik versi 6.33 guys. Ini klik open, cari mikrotiknya guys. Kemudian kita tekan start. Nah, di sini kita install semua guys fiturnya dengan cara menekan tombol A pada keyboard, kemudian menekan tombol I, ini I, kemudian kita pilih Y, kita pilih Y lagi, kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, di sini ada tulisan bahwa perintah press enter to reboot guys. Jadi kita tekan enter untuk melakukan reboot. Tapi sebelum kita reboot guys, kita hilangkan dulu. Ini kita hilangkan dulu nih CD-nya supaya kita nggak install ulang lagi produknya. Dan kita hilangkan centangnya. Oke, kemudian tekan enter. Di lumayan cepat juga prosesnya guys. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung konfigurasi melalui Winbox guys. Caranya kita buka Winbox. Di sini saya pakai ini Winbox yang 64 guys, karena saya lebih nyaman pakai yang ini ketimbang dari Winbox yang lain ini. Kita open. Nah, di sini guys ada mikrotik kita sudah terdeteksi guys nih. Ini dia dapat IP 192.168.43.28 ini karena pakai mode bridge tadi guys. Karena di sini kita pakai mode bridge ini, jadi interface-nya langsung dapat IP secara otomatis guys. Tuh, tadi. Jadi di sini kita pilih ini, kemudian pilih connect. Tunggu sampai terbuka. Yes, kita tunggu sampai terbuka. Nah, untuk melakukan setting pertama kalinya, nah setelah seperti ini guys, kita lakukan pengubahan nama pada interface-nya guys. Pengubahan nama ini berguna untuk agar kita tidak kebingungan nanti pada saat melakukan konfigurasi pada interface-nya. Yang pertama ini kita ubah guys namanya. Ini tadi header 1 guys. Header 1 ini akan kita ubah menjadi internet. Oke, kemudian header 2 ini kita ubah menjadi LAN. Saya mengubahnya menjadi LAN. Kemudian header 3 ini kita ubah menjadi hotspot. Yes. Oke. Jika sudah seperti ini, kita langsung melakukan konfigurasi IP address guys, dengan cara masuk pada menu IP, kemudian kita pilih addressnya. Nah, untuk interface internet dia langsung mendapatkan IP secara otomatis guys, karena tadi kita pakai mode bridge, makanya dia dapat IP otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan konfigurasi IP pada internet, pada interface internetnya. Jadi kita pilih tambah. Di sini saya masukkan alamat IP 192.168.10.1 traffic 26. Kenapa di sini 26 guys? Sebenarnya kita nggak harus berpatokan pada 26, karena kita bisa pakai 24, 25, 27, 28. Itu kita bisa pakai, cuman karena modul yang diberikan oleh dosen saya itu pakai prefixnya 26 guys. Kemudian di sini kita pilih LAN. Nanti untuk interface LAN-nya kita pilih LAN di sini. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian kita bikin lagi 192.168.100.1.26. Di sini kita gunakan interface hotspot. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini guys, kita langsung masuk ke menu DNS guys. DNS. Ini pada menu DNS kita klik.
Di sini kita tambahkan DNS-nya, DNS Google guys, 888. Kemudian jangan lupa ini dibintang kalau remote request-nya. Kemudian klik OK. Kemudian kita menuju ke menu root. Nah, di sini guys kita nggak perlu menyeting melakukan konfigurasi pada menu root guys, karena konfigurasinya itu sudah tersetting secara otomatis. Karena mungkin karena faktor kita menggunakan mode bridge. Soalnya berbeda dengan menggunakan metode host only guys. Kalau seandainya kita menggunakan metode host only di sini di network adapter, di sini jika kita pakai metode ini yang host only ini, dia nggak bisa dapat IP secara otomatis guys. Jadi kita harus masukin IP-nya secara manual. Tapi berhubung karena di sini saya pakainya bridge, mungkin karena itu dia dapat IP secara otomatis ini guys. Dan harusnya setelah melakukan konfigurasi ini, MikroTik kita ini sudah bisa terhubung dengan internet guys. Kita tes dulu guys, apakah betul sudah terhubung ke internet. Di sini kita ping ke 8 guys, ya kan, hasilnya reply ini guys. Ini membuktikan bahwa komputer kita, MikroTik kita sudah terhubung ke internet guys. Coba kita ping ke Google guys. Seperti ini, oke, sudah bisa terkoneksi ke Google. Kemudian kita tinggal melakukan konfigurasi firewall guys. Nah, konfigurasi firewall ini bertujuan agar komputer klien atau Windows 7 tadi yang saya paparkan tadi, yang ini guys, Windows 7 yang ini bisa terhubung ke internet guys. Ini pada menu firewall. Jadi nanti kan kita akan menghubungkan, jadi ini interface internet ini dia terhubung dengan internet guys. Nah, nanti interface ini akan membagi jaringannya ke hotspot sama ke interface LAN. Jadi analogikanya seperti itu guys. Jadi ini internet sebagai penyedia layanannya guys. Nanti dia yang menyebar ke sini, ke LAN, kemudian ke hotspot, seperti itu. Jadi ini masih di menu firewall dengan cara ini guys, menu IP, kemudian pilih firewall. Di sini ada NAT, kita pilih NAT, ini NAT, kemudian tambah. Ini muncul tampilan seperti ini guys. Di sini pada chain kita pilih SCR NAT, kemudian out interface-nya kita pilih internet, ini internet guys. Kita pilih internet. Kemudian action, pada tab action kita pilih Mescure. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Maka konfigurasi telah selesai guys. Konfigurasinya untuk firewall selesai. Di sini kita bisa di sini komputer klien ini yang LAN ini sudah bisa terkoneksi ke internet guys. Kemudian kita tinggal login, kemudian kita tinggal melakukan konfigurasi pada hotspot guys. Untuk melakukan konfigurasi pada hotspot sama guys, kita pilih menu IP, kemudian kita pilih menu hotspot, kemudian kita pilih hotspot setup. Nah, di sini guys kita akan menggunakan interface-nya tadi kan ada 3 guys, LAN, internet dengan hotspot. Kita pilih yang hotspot guys, yang sudah kita buat tadi, yang di sini. Yang ini guys, ini hotspot ini yang udah kita ganti namanya tadi. Kita masukin di sini guys. Kita pilih hotspot, kemudian kita klik next. Ini local address of network, betul, kita klik next. Ini kita klik next, kemudian kita klik lagi next. Pada ini IP address of SMT server kita pilih next juga. DNS-nya oke, kita klik next. Di sini ada DNS name of local hotspot server. Di sini kita bisa pakai sesuka kita guys. Saya akan menggunakan nama saya. Itu Ahmad Nur Hasan.
.str.id seperti ini. Nanti ketika kita akan melakukan login hotspot, kita akan dialihkan ke domain ini guys. Kita klik next. Di sini ada password for user admin, new admin. Ini passwordnya di sini saya akan menggunakan angka 3 atau angka 1, juga terserah teman-teman supaya gampang. Saya kasih angka 3. Klik next. Kemudian hotspotnya selesai guys. Pembuatan hotspotnya itu sudah selesai. Nah, kemudian kita di sini akan melakukan konfigurasi user guys. Nah, apa sih konfigurasi user itu? Jadi nanti pada saat kita login pada hotspot ini Protik, pada saat kita melakukan browsing, kita akan ditampilkan menu yang namanya itu menu login, dimana kita login dengan menggunakan user yang akan kita buat guys. Jadi di sini saya akan masuk di menu user, di menu ini user profil. Di sini saya akan tambahkan. Di sini saya akan beri nama saya di sini user 1 guys. Kemudian di sini saya akan bagi limitnya berapa. Di sini saya berikan 512 K per 1M. Ini 52 per 1M. Kemudian jangan lupa dihilangkan centangnya guys. Ini pada transparent proxy di sini, klik OK. Kemudian tambahkan lagi satu user, di sini namanya user 2. Kemudian limitnya di sini kita kasih 2 MB guys. 512 per 2 MB. Di sini kita hilangkan centang pada transparent proxy. Kemudian kita klik OK. Maka user 1 dan user 2 selesai kita buat guys. Kembali pada menu user. Di sini kita kan tadi kita sudah membuat user admin guys. Sekarang kita buat lagi user 1 dengan user 2. Kita klik tambah. Di sini saya akan menggunakan ini. Saya beri nama user 1. Di sini profilnya kita pilih profilnya user 1 guys. Jadi pada user 1 ini nanti kita batasi menjadi 1 MB guys. Ini kemudian ada limit, kita berikan limit di sini guys. Sini saya pakai 3 jam. Kemudian klik OK. Tambah lagi guys di sini. Di sini saya ganti namanya user 2. Dengan profilnya ini user 2. Limitnya sama guys, kita pakai 3 jam untuk setiap usernya. Kemudian klik OK. Jika konfigurasi sudah selesai guys, seperti ini, seperti yang saya lakukan ini, kita langsung masuk ke bagian web proxy guys. Kali ini kita akan memblokir situs guys. Kita akan melakukan blokir situs dengan cara masuk pada menu web proxy. Ini web proxy guys. Kita centang pada ini, klik pada box enable. Ini kita centang. Kemudian di sini pada cek administrator saya isi dengan alamat email saya.
Kemudian kita centang pada ini checks on list. Kemudian pada menu akses kita klik. Kemudian kita tambahkan di sini guys, tambah. Ini rule-nya guys. Di sini pada destination address dan CR address ini kita kosongkan. Kemudian pada destination port kita isi dengan port 80. Destination hostnya kita masukkan situs yang akan kita blokir. Di sini saya akan memblokir situs www.detik.com. Di sini kita pakai titik guys, bukan koma. Detik.com. Kemudian pada menu action kita pilih ini. Kemudian kita klik OK. Ini sudah selesai guys. Kita kasih keluar, yang di sini juga kita klik OK. Kemudian kita masuk pada menu IP. Pilih menu firewall. Di sini kita tambahkan guys pada NAT-nya. Tambahkan. Di sini pada tab general kita pada from chain kita pilih destination guys. DST-NAT ini. Pada protokolnya kita pilih TCP. Kemudian destination portnya kita isi dengan 80, ini koma ya guys, ini koma bukan titik. 80,80,8000. Kemudian pada tab action ini action kita pilih redirect. Kemudian pada port kita isi dengan port 80 seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, konfigurasi pada LAN dan hotspot sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan tes pengujian guys. Apakah konfigurasi kita ini sudah berhasil atau belum? Nah, di sini saya akan melakukan tesnya nanti pada di sini Windows 7 yang hotspot. Ini LAN ataupun hotspot, ini sama saja guys, kita mau pakai yang mana. Di sini saya akan pakai yang atas, yang hotspot. Jadi kita tunggu guys. Maka lagi kita tunggu. Di sini saya menggunakan Windows 7 guys. Sebenarnya kita bisa pakai Windows XP supaya ringan, tapi karena kebetulan saya sudah lama nggak pakai Windows XP, jadi sedikit lupa cara settingnya pada saat menginstalan. Jadi saya pakai Windowsnya Windows 7, Windows 7. Nah, di sini guys, untuk konfigurasi hotspot guys, biasanya LAN kita ini langsung terkoneksi ke internet guys, karena dia sudah dapat IP secara default dari Interlopik. Ini kan, dia langsung dapat internet akses. Bagaimana sih cara ngeceknya? Kita cek di sini guys, kita klik cmd, kita ketik ipconfig, ya kan? Di sini jelas guys, di sini dia dapat IP 192.168.100.62, subnet masknya 255.25.25.192, default gateway-nya ini ya 192.168.100.1. Dari mana sih dia dapat IP ini guys? Buat teman-teman yang bertanya-tanya, tadi pada saat kita melakukan konfigurasi IP address,
IP yang kita gunakan pada hotspot itu ada, kita dapat di sini kan IP-nya 192.168.100.1 guys, ya kan. Nah, ini kita pada saat kita melakukan konfigurasi hotspot ini otomatis kita dapat IP dari range yang telah dibuat tadi guys. Ada pada pemilihan hotspot tadi kita dapat IP itu range-nya antara 192.168.100.2 sampai 192.168.100.62 guys. Dan itu secara otomatis guys, makanya klien kita ini dapat IP secara otomatis ini. Jadi sekarang saya tinggal melakukan penambahan pada ininya, propertiesnya guys. Di sini kita biarin aja default yang atas ini seperti ini guys. Yang ini kita biarkan saja ini. Kemudian yang bawahnya kita isi secara default guys. Ini DNS Google guys. Klik OK. Oke guys, kemudian di sini kita lakukan tes pengujian guys. Kita lakukan pengujian apakah berhasil. Di sini oh ya, saya sedikit lupa tadi ada yang ketinggalan di sini. Pada menu hotspot tadi belum saya lakukan konfigurasi guys. Di sini pada HTML directory ini saya ganti dengan punya saya ini Hasan, kemudian klik OK. Jadi teman-teman nggak perlu ya melakukan settingan tadi di situ karena itu atas keinginan saya sendiri. Di sini kita masukkan Ahmad Nur Hasan .sjh.id seperti itu guys. Kemudian kita klik enter, kita tunggu. Nah, maka di sini kita akan masuk ke login hotspotnya guys. Ini login hotspotnya. Username ini kita isi dengan username kita guys. Nih, kita bisa pakai admin, kita bisa pakai user 1, kita bisa pakai user 2. Di sini saya akan login sebagai user 1. Klik user 1. Ini. Kemudian kita login. Guys, mungkin ada yang sedikit saya lupa bahwa di sini pada menu hotspot tadi pada user di sini saya lupa guys, di sini saya belum taruh key password. Saya berikan passwordnya 123. Oke. User 2 ini juga saya berikan password 456. Oke. Masuk di sini, saya beri nama user 1, passwordnya 123, login. Oke. Di sini muncul lampiran loginnya guys, login hotspot. Selamat datang user 1, gitu kan. Jadi di sini saya sudah bisa terkoneksi ke internet guys. Saya terserah saya mau buka apa, saya mau buka Google. Tunggu. Ini ya.
saya sudah bisa terkoneksi ke internet. Kemudian saya akan mengecek apakah blokir situs pada www.detik.com tadi berhasil atau tidak. Kita lakukan saja di sini. Nah, ini guys. Di sini muncul tampilan bahwa error forbidden while trying to retrieve the URL http://www.detik.com. Access is denied. Your check as administrator is Ahmad Nur Hasan official.com. Nah, di sini tandanya bahwa kita sudah berhasil melakukan blokir situs, guys. Ini kita sudah berhasil melakukan blokir situs. Jadi saya rasa itulah tadi video tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.